Bu Ellen. Ya, apa? Tapi minggu depan kita ada ulangan biologi, Bu. Di hari apa? Hari sama kayak Ibu juga, Bu. Kan maksimal 2 boleh kan ulangan? Karena saya kemarin saat menuliskan di kan di guru-guru itu punya spreadsheet buat menjadwalkan ulangan. Nah, saat saya menjadwalkan itu nggak ada ulangan ya. Nggak ada ulangan apapun, maka saya jadwalkan tanggal 1. Bu, kalau Vakmair 2 bukannya nggak boleh, Bu? Kalau Vakmair 2 gitu. Boleh. Iya, maksimal 2 boleh. Kalau 3 lah nggak boleh. Bisa lah. Bisa, pasti bisa. Oke. Oke, sekarang saya mau buka modulnya tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nih. Persamaan garis singgung lingkaran. Oh, sebentar, saya ke PPT-nya dulu ya. Supaya lebih jelas persamaan garis singgung lingkaran itu apa. Persamaan garis singgung lingkaran itu ada 3 macam. Oh, ini si Michael yang keluar. Persamaan garis singgung lingkaran. Mana tadi? Nih. Yang pertama melalui sebuah titik pada lingkaran. Nah, ini seperti apa? Oke, bentar. Ini pakai warna merah. Jadi ini ada lingkaran nih. Persamaannya nanti diketahui. Kemudian nih siapa nih? Ini satu-satu ini siapa nih? Yang namanya satu-satu siapa ya? Halo, yang namanya satu-satu? Davin Bu. Sorry Oh, Bu. Davin di ganti. rename. Di Iya, rename Bu. kalau nanti kalau kamu nggak saya masukkan di kelas, kamu repot deh. Kenapa, Vin? Baru join, Vin? Habis makan, Bu. Habis makan, beneran? Nggak telat bangun? Nah, itu salah satu faktor juga, Bu. Kamu nih. Davin. Nah, ini melalui sebuah titik pada lingkaran, berarti nanti diketahui titik singgungnya. Nah, ini diketahui dia terletak pada lingkaran. Maka nanti dicek dulu ya titiknya. Substitusi ke lingkaran, dia terletak pada lingkaran enggak. Nah, kemudian tugas kita adalah mencari persamaannya. Persamaan yang melalui titik ini, kemudian menyinggung lingkaran. Nah, ini persamaannya apa? Nanti lingkarannya itu udah diketahui persamaannya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini rumusnya adalah gini. Karena persamaan lingkaran kita itu ada 2 macam, pusatnya di 0,0 dan di A, B ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus ini nih. Kalau di 0,0, maka kita ingat rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian X kuadrat ini kita pecah jadi X kali X. Kemudian Y kuadrat ini kita pecah jadi Y kali Y. Kemudian X yang satunya itu kita substitusi dari titik singgungnya. Tadi adalah X. Kita anggap sebagai X1 dan Y1. Begitu. Jadi, ini gampang sekali. Tinggal masuk rumus ya. Jadi, X1-nya kalau 3 nih. 3,2 ya udah 3X plus 2Y sama dengan R kuadratnya berapa. Gitu. Kalau pusat lingkarannya di 0,0. Kalau pusat lingkarannya di A, B, berarti sama juga. Ini kan rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B adalah X min A kuadrat gitu ya. Kuadrat.
Nah, ini kita pecah aja jadi X min A, X min A. X-nya satunya kita ganti jadi X1. Kemudian Y-nya juga sama. Y min B, Y min B gitu kan. Y min B kuadrat itu kita pecah menjadi Y min B, Y min B. Y satunya kita ganti jadi Y yang satunya kita ganti jadi Y1. Gitu. Jadi gampang ya cara menghafalkan rumusnya ya. Untuk persamaan garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran. Jadi titiknya udah jelas pada lingkaran. Nah, sekarang jenis yang kedua itu titiknya di luar lingkaran. Nah, ini titiknya di luar lingkaran. Maka ini seperti ini nih. Titiknya itu di sini. Titiknya itu di sini. Nah, kemudian kita diminta mencari persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik ini nih. Tapi dia harus menyinggung lingkaran. Berarti ke sana dan ke sini ya, ada 2. Nah, gitu. Kevin juga udah join. Oke. Nah, kita diminta mencari persamaannya. Nah, ini yang paling ribet di persamaan garis singgung lingkaran kalau titiknya ada di luar lingkaran. Nah, caranya gimana? Ini ada 2 cara. Boleh kalian menentukan gradiennya terlebih dahulu, atau kalian memakai garis polar, memakai bantuan garis polar. Itu lihat contoh soal. Di modul itu saya kasih contoh yang memakai garis polar. Gitu. Nanti gimana caranya, itu nanti kita lihat di contoh soalnya. Kemudian, nah ini rumus yang kita pakai itu selalu kita ngambil aja dari ini, dari sini. Jadi kalau titiknya di luar lingkaran kita memakai rumus yang ini 2 kali. Kalau memakai sistem polar. Sistem polar itu berarti kita mencari titik singgung ini dulu. Baru ketemu persamaannya. Tapi kalau gradien berarti kita dapat gradiennya dulu, baru persamaan garisnya bisa dicari. Kemudian jenis yang ketiga, kalau kemiringan garisnya udah diketahui. Ya udah ini gampang, tinggal masuk rumus juga ya. Nah, ini tergantung pusat lingkarannya ada di mana. Kalau di 0,0, berarti rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C ya. Kita ingat rumus persamaan garis itu selalu Y sama dengan MX plus C. Tetapi C-nya itu berupa ini. Karena dia persamaan lingkaran, berarti kan kalau misalnya di sini ada lingkaran, persamaan garis, kalau gradiennya min 2 misalnya, berarti ada 2 nih, di atas dan di bawah ya. Nah, karena lingkaran gitu. Jadi ini gradien garis, ini yang pertama, garis yang pertama, ini garis yang kedua. Berarti di sini selalu ada plus minus, C-nya ada 2, C positif yang di kanan, C negatif yang di bawah ini, gitu. Jadi C-nya itu adalah plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah ini harus dihafalin. Itu kalau pusatnya di 0,0. Nah sekarang kalau pusatnya di A, B, maka Y sama X-nya bergeser. Nih, translasi ya. Rumusnya sama nih. C-nya juga sama. Bedanya cuma Y-nya dikurangi B, X-nya dikurangi A. Gitu. Jadi persamaan garis singgung lingkaran kita punya 4 rumus. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Ini dicatat sudah? Di foto ya? Udah? Nah, sekarang kita lihat ke modulnya. Langsung contoh soalnya. Ini dia. Saya besarin. Contoh 10. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik 4, min 3. Nah, 4, min 3 kita substitusi dulu ke persamaan lingkaran. X-nya diganti 4 ya. Berarti 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat. Ya, 4 kuadrat itu 16. 16 ditambah 9 itu adalah sama dengan 25. Oh, sama dengan berarti dia terletak pada ya. Nah, berarti dia terletak pada. Nah, kalau dia terletak pada, kemudian kita lihat nih, ini persamaan lingkaran kita itu pusatnya di 0,0. Nah, kalau pusatnya di 0,0, berarti kita memakai rumus yang X1X tadi. Ini 0,0. Berarti persamaan lingkaran kita, persamaan garis singgung
lingkaran kita adalah yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Ya udah, tinggal masukkan ya. X1-nya tadi 4, berarti 4X ditambah min 3Y sama dengan 25. Udah langsung jadi nih. Nah, tanpa membuat coretan ya. Paham ya? Nah, sekarang yang B. Titiknya ini sama. Kita substitusi dulu ke sini. Berarti dia menjadi 5 kuadrat ya. 2 ditambah 3, 5 kuadrat. Kemudian Y-nya diganti 3. Berarti min 2 ya. Min 3 dikurangi 5 itu adalah min 2 kuadrat. 25 ditambah 4. Oh, sama dengan lagi nih, benar. Berarti dia terletak pada lagi. Nah, karena dia terletak pada, kemudian pusat lingkaran kita di min 3,5, berarti jangan pakai yang X1X plus Y1Y. Kenapa? Karena kan persamaan ini kita buka aja nih, jabarin. Jadi X plus 3, X plus 3 gitu kan. Nah, pokoknya konsentrasi pada persamaan lingkarannya. Dia pusatnya ada di mana. Nah, yang kuadrat itu kan kita pecah menjadi seperti ini nih. Tetapi yang ini jadi X1 nih. Nah, begitu. Yang Y-5 juga. Y-5, Y-5. Gitu. Tinggal diganti ya. Y yang satunya jadi Y1 juga. Y-5. Paham ya caranya ya? Nah, ini gampang sekali. Tinggal masukkan, ini R-nya tetap sama ya, 29. Nggak usah diapa-apain. 29. Oke, ya udah tinggal masukkan tuh. Jadi 5 dikali ke dalam. Kemudian ini 3 dikurangi 5 min 2. Min 2 juga kali pelangi. Sederhanakan, dapat deh persamaan garis singgungnya. Paham? Ini kan karena titiknya terletak pada lingkaran. Titiknya terletak pada lingkaran berarti garis singgungnya cuma 1. Ya udah ini doang nih, 1 aja ya. Gitu. Tergantung pusat lingkaran kita di 0,0 atau di A, B. Supaya kita tidak keliru memasukkan ke rumusnya. Apakah jelas? Contoh 10? Ya apa? Tahu cara pada gimana, Bu? Yang B, Bu? Ini tadi disubstitusi. 2-nya masukkan ke X tuh 5 kuadrat. Kemudian 3-nya masukkan ke Y min 2 kuadrat. 25 ditambah 4, 29. Okay. Sama dengan ya, karena sama dengan berarti terletak pada. Oke. Oh, itu gimana, Bu? Yang substitusinya jadinya? Yang substitusi mana? Yang bawah atau yang atas? Yang atas. Oh, itu buat apa? Buat ngecek dia sama dengan 29 atau lebih besar dari sama dengan. Kalau lebih besar berarti titiknya di luar lingkaran ya. Kalau sama dengan berarti pada. Paham? Paham, Bu. Okay. Kalau kurang dari gimana, Bu? Kurang dari nggak mungkin. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Kalau titiknya di dalam lingkaran, ya udah dia pasti memotong. Ya kan? Jadi nggak mungkin, cuma ada 2 ya. Titik terletak pada atau titik di luar lingkaran. Makanya ini variasinya nggak banyak kalau garis singgung. Karena cuma 2 itu. Intinya kalian cek dulu titiknya terletak pada atau di luar lingkaran. Oke, sekarang contoh 11 ya. Yang di luar lingkaran sekarang. Itu yang agak ribet. Jadi nanti kita pelajari 2 cara. Nanti kalian tinggal pilih, Pak, mau pakai cara garis polar atau pakai garis singgung. Pakai gradien gitu ya. Oke, contoh 11. Perhatikan nih, 0,-5 kita substitusi ke persamaan lingkaran dulu ya. Jadi jangan terkecoh pada kata-katanya. Jadi yang intinya, yang ditanya apa nih? Oh, yang ditanya adalah persamaan garis singgung lingkaran. Melalui sebuah titik, pasti cek dulu titiknya ke lingkaran. 0 kuadrat, 0. Kemudian plus 5 kuadrat, min 5 kuadrat ya. Min 5 dikuadratin itu kan 25, ya enggak? Nah, ini kan sama dengan 25 nih. Ini 25. 25 itu lebih besar dari 9. Nah, ya udah, kalau 25 itu hasil substitusi lebih besar dari R kuadratnya nih dari soal, ya udah pasti titiknya di luar lingkaran. Nah, berarti gambarannya adalah seperti ini. Lingkarannya di sini, kemudian titiknya ada di sini nih. Nah, gini ya misalnya.
Nah, kita diminta mencari persamaan garis singgung yang melalui titik ini, tapi harus menyinggung lingkaran nih, ke sana. Yang satu lagi ke sana. Nah, berarti ada 2 ya. Nanti kalau titiknya ada di luar lingkaran, pasti garis singgungnya ada 2. Gitu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh yang di sini, di modul, itu memakai garis polar. Caranya gimana? Nah, cara garis polar itu kita selalu menggunakan rumus yang ini nih. Di titik pada lingkaran ya, tergantung persamaan lingkaran kita nih, pusatnya di mana. Karena dia pusatnya di 0,0, maka kita memakai bantuan X1X plus Y1Y. Tapi kalau lingkaran kita nanti pusatnya di A, B, berarti kita memakai bantuan yang X1 min A kali X min A plus Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat ya. Ini bantuannya untuk membuat garis polarnya, itu tergantung lingkaran kita pusatnya di 0,0 atau di A, B. Oke, karena ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 itu pusatnya di 0,0, maka kita menggunakan rumus yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat untuk mencari garis polarnya. Nah, kemudian X1Y1 itu tetap kita masukkan dari sini, dari titik yang diketahui di soal. Nah, ini. Kita selalu menganggap titik yang diketahui di soal itu adalah X1, Y1, baik dia terletak pada maupun di luar lingkaran. Kalau pakai garis polar ya. Oke. Kemudian, nah persamaan garis polar ini nyatakan dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Kemudian dia disubstitusi, nah ini langkah kedua, substitusi ke persamaan lingkaran kita yang diketahui di soal. Berarti karena persamaan garis polarnya Y sama dengan min 9/5, masukkan ke sana. Jadi X kuadratnya tetap, kemudian Y-nya berubah min 9/5 kuadrat sama dengan 9. Kemudian dari sini kita akan dapat nilai X-nya. Nah, ini dapat X-nya positif dan negatif ya. Berarti X yang positif tuh yang di sini nih. Nah, kita dapat titik singgung dulu ya. Yang negatif yang sebelah sini nih. Nah, nilai Y-nya berapa ya? Tetap sama, karena ini bukan persamaan ya. Dia langsung ketemu angka. Oke, berarti kita gunakan rumus ini sekali lagi nih. Nah, kita gunakan rumusnya sekali lagi untuk dapetin persamaan garis singgung lingkaran. Tetapi kita masukkan titik singgungnya nih, bukan titik yang 0,5 lagi. 0,5 hanya bantuan untuk dapetin titik singgung. Kalau titik singgungnya udah dapat, berarti rumus yang ini tadi kita pakai sekali lagi buat dapat persamaan garis singgungnya. Nah, ini. Masuk ke sini juga. Ke sini juga. Itu kalau pakai garis polar, cara garis polar ya. Nah, sekarang kita mau coba kalau memakai gradien dulu gimana Bu caranya. Nah, ini ya. Saya copy soalnya. Kok nggak mau? Bentar. Kita buka Word baru. Oke, saya pindah ya. Pindah ke Word baru. Nah, sini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nih, tadi memakai cara menentukan gradien terlebih dahulu. Nah, maka kita misalkan persamaan garis singgung lingkaran, atau saya singkat aja ya PGSL ya. Nanti kalau saya menuliskan PGSL artinya persamaan garis singgung lingkaran gitu ya. Biar cepat aja. Nah, misalnya persamaan garis singgung lingkaran kita adalah karena persamaan garis singgung pasti lurus ya. Saya misalin jadi ini. Nah, kayak gitu. Kemudian karena titik ini 0,5 itu dilalui PGSL, maka
substitusi titik ke lingkaran, ke PGSL. Nah, didapat nilai C-nya nanti ya. Nah, didapat berarti ini kita masukkan. Berarti ini nolnya jadi X, min 5 jadi Y. Masukkan ke PGSL. Kita dapat C-nya nanti. Nah, Y-nya ini kita ganti jadi min 5 sama dengan M dikali 0 plus C. Nah, saya enter ke bawah aja ya. Nah, berarti dari sini kita peroleh C sama dengan ya. C sama dengan, oh ini 0, berarti min 5. Oke, kita dapat C-nya. Jadi PGSL-nya menjadi, ganti aja sekarang C-nya jadi min 5. Biar biar variabel kita nggak terlalu banyak. Oke, kemudian substitusi PGSL ke persamaan lingkaran. Soal ya. Nah, pasti persamaan lingkaran soal. Berarti masuk ke sana nih. Copy. Substitusi Y-nya berubah menjadi ini ya. Berarti ini X kuadrat tetap sama nih. Ya udahlah, saya copy semua ya. Y-nya itu berubah menjadi MX min 5. Oke, sama dengan 9 tetap sama. Oke, kemudian ini X kuadrat. Kemudian ini kuadratin ya. MX min 5 dikuadratin jadinya apa, Hen? Plus. Ibu kenapa, Bu? MX min 5 dikuadratin jadinya apa? M kuadrat, X kuadrat. M kuadrat, X kuadrat, ini M. Terus min 10 MX plus 25. Plus 25. Ya. Min 9 saya pindah ruas ya. Nah, begitu. Kemudian koefisien X kuadrat nih kita gabung jadi 1 nih. Jadinya kita peroleh 1 plus M kuadrat X kuadrat. Nah, ini. Kemudian min 10 MX-nya tetap, kemudian plus 16 ya. Sama dengan 0. Oke. Ini adalah persamaan kuadrat gabungan ya. Ini adalah persamaan kuadrat gabungan. Karena PGSL menyinggung lingkaran, maka pasti nilai D-nya sama dengan 0 ya. Nilai D itu sama dengan 0. Nah, kita hitung nilai diskriminannya ya. Diskriminannya D itu sama dengan B kuadrat ya. B kuadrat min 4AC. Oke, ini B. Oke, ini harus sama dengan 0. Nah, begitu. Berarti kita peroleh B-nya siapa? Nih, min 10M dikuadratin. Jadinya adalah 100M kuadrat ya. 100M kuadrat. Kemudian min 4 kali A, berarti A-nya yang ini. A-nya yang ini. Copy. Tutup kurung kali C, berarti kali 16. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini dikali ke dalam ya. Jadi ini 100M kuadrat. 100M kuadrat min 4 ya. Min 4 min 64M kuadrat ya. M kuadrat. Oke, sama dengan 0.
Oke. Jadinya kita peroleh 100 dikurangi 4 berapa? Daryl? 36 ya? Ya, Bu. M kuadrat min 64 sama dengan 0. Bagi berapa, Daryl? Bagi 9, bagi 4 ya? Bagi 4. Bagi 4 berarti 9 ya? 9M kuadrat. Min 16. Oke, tinggal difaktor ini. Tinggal difaktorkan. Berarti kita peroleh 9, berarti 3 ya? 3. Dikurung. 3M min 4. Sama 3M plus 4. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat gradiennya nih. M-nya berarti 4/3 sama min 4/3. Sama dengannya mana? Sama dengan dulu ya. 4/3 dan M sama dengan min 4/3. Oke. Ya udah, kalau M-nya udah dapat berarti jadi PGSL kita yang pertama itu adalah masukkan ke sana nih. Copy. Nah, ini masukkan M-nya yang ini dulu. Berarti ini M-nya ganti. Copy, masuk ke sini. Ya, tinggal dikali 4. Berarti, kali 3 ya. 3Y sama dengan 4X min 15. Bu, nggak dikali 3 boleh nggak? Boleh. PGSL yang kedua adalah, ini aja, langsung copy ya. Karena sama, cuman beda min doang. Ini min, berarti ini min. Nah, gitu. Kalau kalian lihat yang dipakai cara apa tadi? Yang pakai cara polar ya. Polar juga sama hasilnya. Ada saat-saat tertentu yang memakai M itu lebih susah. Ada saat-saat tertentu yang memakai cara polar itu lebih susah. Jadi nanti terserah kalian mau pilih cara yang mana. Apakah ada pertanyaan memakai cara menentukan gradien terlebih dahulu? Silakan kalau mau bertanya. Bu, cara pakai M lebih susah gitu-gitu gimana, Bu? Nanti saat menghitung D-nya kok ini di sini panjang banget nih. Saat substitusi PGSL yang kita ini C-nya, misalnya C-nya di sini kok panjang nih. X-nya nggak 0 ya. X-nya nggak 0, di sini pasti panjang nih. Di sini ada 3 suku nih, mengkuadratkan 3 suku. Pasti di selanjutnya udah susah, udah mentok gitu kan. Maka beralihlah ke garis polar. Gitu, Hen. Jadi kalau misalnya X-nya itu ada nilainya, jadi pakai garis polar aja, Bu? Lebih cepat. Oke, Bu. Oke. Contoh ya, sekarang kita, sebentar. Ini kita lihat ke modul dulu. Kita selesaikan yang contoh 12 aja. Ini tinggal pakai rumus juga nih. Tentukan persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Artinya sejajar apa? Sejajar itu M-nya sama ya. Jadi kalau sejajar, nah ini kalian tinggal mengingat ini aja. Kalau sejajar berarti M1 itu sama dengan M garis di soal itu sama dengan M garis singgung lingkaran. Nah, kalau tegak lurus itu berarti M-nya garis kalau dikali sama M garis singgung lingkaran itu nilainya harus min 1. Nah, ini catatannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sejajar dulu ya. Sejajar berarti kita harus cari M-nya dari garis ini dulu nih. M-nya, nah ini kalau kalian ketemu persamaan garisnya bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka M-nya
M-nya itu adalah min A per B. Nah, ini rumus waktu di SMP ya. Min A per B. Nah, berarti kita cari dulu M dari garis yang diketahui. Tuh, MG-nya adalah 3/4. Kenapa? Karena ini min 3 per min 4. Jadi 3/4. Nah, kemudian karena sejajar berarti sama dengan nih nilainya. Nah, MGSL nanti yang akan kita pakai adalah 3/4. Kemudian persamaan lingkaran ini kita bakukan ya. Ingat lagi membakukan persamaan lingkaran. Jadi ini kita bagi 2 ya. Jadi di sini X min 2 kuadrat plus kemudian di sini karena min 6 berarti di sini Y min 3 ya. Min 3 kuadrat. Kemudian diingat supaya nanti nggak usah terlalu ini pindah ruas C-nya ya 3. Jadi sebenarnya gampang, nggak usah terlalu banyak ngapalin rumus ya. Kalau kalian udah pinter membakukan ini tinggal dibagi 2 kok, gampang sekali. Kemudian C-nya pindah ruas tuh. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Kemudian angka ini yang dibagi 2 ini kuadratin aja nih. Tambah ini jadi R kuadratnya ya. Kemudian 3 kuadrat jadi 9. Nah, ya udah, pusatnya di 2,3. Nah, ini pusatnya di 2,3. Kemudian jari-jarinya ya udah ini diakarin ya. Ini adalah berapa ini? 13, 16. Akar 16 4. Nah, tuh. Jadi nggak usah ngafalin rumus ya. Biasakan mengubah ke bentuk bakunya aja supaya kalian tidak terlalu rempong banyak rumus. Nah, kemudian karena yang ditanya persamaan garis singgung, gradiennya udah ada nih, pasti memakai yang ini. Nah, caranya gimana Bu? Kalau ini biar nggak ketukar-tukar, ini aja nih persamaan lingkarannya, patokannya nih. Kalau di sini Y-3, berarti ini Y-3. Nah, tuh kan. Kemudian M-nya masukkan nih, 3/4 masukkan. Kemudian karena di sini X-2, berarti di sini ini ikutin aja jadi X-2. Jadi kalian nggak harus nginget B-nya min apa plus ya. Biasanya suka ketukar keliru di situ. Kemudian R-nya masukkan di sini 4. Jangan lupa ini M kuadrat ditambah 1. M-nya tadi 3/4 dikuadratin 9/16 ditambah 16/16. Jadi 25/16 diakarin. Kemudian ini semua kita kali 4. Kali 4. Jadinya kita peroleh 4Y min 12. Kemudian ini 3X. Min ini dikali ya. 3 kali min 2 jadinya min 6. Plus minus 4 kali 5 karena 4-nya udah dikali. Per 4 ya. Nah, kemudian plus minusnya ini kita pecah nih. Plusnya yang di depan, minusnya yang di belakang. Ya udah dapat nih persamaan garis singgungnya. Gitu ya. Nah, kalau tegak lurus, berarti ini cari M-nya dulu nih. M-nya adalah 3/4. Kemudian karena tegak lurus berarti MGSL itu berarti min 4/3. Nah, dibalik dan dikali min 1 gitu ya. Atau pokoknya 3/4 dikali berapa ya ketemu min 1, ya udah pasti min 4/3 gitu. Kemudian sama, ini dibakukan bentuk persamaan lingkarannya. Berarti X plus 2 ya. X plus 2 kuadrat. Plus. Kemudian setengahnya dari min 2Y, berarti Y min 1 kuadrat. Ini plus 1, pindah ruas jadi min 1 ya. Min 1. Kemudian ini 2 kuadrat, jadi plus 4. Kemudian 1 kuadrat, 1. Ya udah, berarti R kuadratnya 4. Berarti R-nya adalah 2. Kemudian persamaan garis singgungnya pasti rumusnya yang ini juga nih. Y min 1, karena di sini Y min 1, sama dengan M-nya yang min 4/3 yang kita masukkan ke sana. Kemudian di sini adalah X plus 2 ya, karena ini X plus 2. Plus minus di sini jadi 2 ya, karena akar dari 4 nih. 2. Akar dari min 4/3 dikuadratin ditambah 1. Tinggal dijabarin nanti. Itu ya. Nah, sekarang kita mau lihat ke contoh soalnya di latihan. Dari ini dulu contoh 12, apakah ada pertanyaan? Yang gradiennya diketahui. Bisa?
Oke, saya tutup di sini. Kita lihat ke soal latihan. Ini saya hapus ya coretannya ya. Latihan 2. Nah ini. Ini di sini latihan 2 ada banyak. Variasinya itu nggak usah kalian terlalu lihat. Yang dilihat itu konsentrasi di soal psikologi ya. Karena saya mengambil yang intinya aja. Pengembangannya tidak terlalu saya bahas. Kecuali kalau kalian penasaran terhadap soal yang ada di sini. Nah ini. Nomor 1. Tentukan persamaan garis lingkaran. Nah, pertama, kalau titiknya diketahui, cek dulu titiknya terletak pada atau di luar, gitu ya. Nah, coba kalian cari nih, yang terletak pada lingkaran yang mana, yang terletak di luar lingkaran yang mana. Silakan, disubstitusi ya. Substitusi titiknya ke persamaan lingkarannya. Yang keluar lagi dari Zoom siapa? Michael, kamu udah di dalam? Oke. Siapa yang keluar dari Zoom? Daryl. Nuki ada, Brin ada, Joan ada, Shelly, Una, Steffi, Theo, Jesslyn, Sharon, Jessica. Kevin? Davin nggak ada, Bu. Oh, Davin keluar. Kevin ada ya? Ada, Bu. Kamu kenapa, Vin? Telat bangun lagi? Vin. Iya, Bu, sedikit. Mana Davin? Yang A, titiknya terletak pada atau di luar? Pada, Bu. Pada, oke. Kalau pada berarti persamaan lingkarannya, persamaan garis singgungnya apa? PGSL. Persamaan garis singgungnya, kita memakai rumus apa? Sharon. Ini kan titiknya pada lingkaran nih. Nah, PGSL yang kita pakai rumusnya yang mana? Poros sih, Bu. Rumusnya yang apa? Yang X1 Ya, betul. Jangan ragu. Terus? Plus? Y1 Y. Kenapa kamu memakai rumus yang ini, Sharon? Alasannya apa? Karena? pada. Terus Bukan. kalau dijumlahin 25. Ini pusatnya di 0,0. Gitu? Ya. Oke. Ya udah tinggal masuk ya. X1-nya min 4, Y1-nya min 3. Berarti kita peroleh di sini adalah min 4X min 3Y sama dengan 25. Udah selesai. Tuh. Bahkan nggak bikin coretan apapun. Asal kalian paham ini yang termasuk yang mana sih gitu ya. Cek dulu titiknya pada ke lingkaran. Dia terletak pada atau di luar. Karena cuma ada 2 macam itu ya. Kalau titiknya di dalam nggak mungkin, pasti kesalahan pada si pembuat soal. Gitu. Yang B, titiknya pada atau di luar, Jessica? Tiga koma min 10 itu pada lingkaran atau di luar?
Masukin dulu ya, Bu ya. Masukin dulu. X-nya diganti 3, X-nya diganti 3, Y-nya diganti min 10. Kemudian dihitung nilainya sama dengan 23, enggak nih. Kalau sama dengan 23 berarti terletak pada. Kalau lebih besar dari 23 berarti di luar lingkaran gitu. Di luar, Bu. Di luar? Coba 3 kuadrat 9. 9 ditambah 100. 109. 109 dikurangi 6. 103. 103 dikurangi 80 berapa, Jess? Oh iya, salah itu, Bu. Oh, yang teliti nanti loh ya, saat ulangan terutama. Kalau salah, kalian caranya udah panjang-panjang, ternyata ya cuman gitu doang gitu ya. Nah ini titik pada, saya tulis, titik pada lingkaran. Nah, berarti ini kita bakukan dulu nih. Karena ini rumusnya bukan yang di nomor 1A ya, bukan yang X1X nih, karena pusat lingkarannya bukan di 0,0 nih. Berarti kita bakukan dulu nih. Jessica, yuk bentuk bakunya apa? X min berapa di sini? Ya, Jess. Min 3. Ini setengahnya dari siapa yang kita masukkan di sini? Gimana, Bu? Ini loh, kita bakukan. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 8Y. Ini kita ubah menjadi bentuk baku X min seperti 1. yang min 1, betul. Kuadrat, kemudian Y-nya plus, di sini Y. Iya, plus 4. Plus 4, betul. Plus 4, kuadrat, sama dengannya, Jess? 23, ditambah? Tambah 2 ya. Tambah, 1 kuadrat, Jess? Tambah 1 tambah 4. Kok tambah 4? 4 dikuadratin, Jess. Ingat ya, hati-hati ya, hitungnya nanti. Oke, ya udah, ini berarti rumus persamaan garis singgung lingkarannya itu yang nih saya tulis ya. PGS kok kecil. PGSL-nya itu yang memakai rumus ini. Ini kita buka nih. X1 min 1 min 1, kemudian di sini X min 1, X-nya jangan diganti yang satunya karena persamaan pasti selalu ada X dan Y. Kemudian Y plus 4-nya juga kita pecah nih. Yang Y depan itu kita ganti jadi Y1 plus 4. Kemudian Y plus 4. Y plus 4. Sama dengannya berapa, Jess tuh? Ini berapa nih, Jess? Berapa? 1000 nge-lag tadi. Oh, oke. 40, Bu. 40, oke. Nah, ini ya, hati-hati ya. Jangan ambil 23 nih. Kenapa nggak boleh ambil 23? Karena ini belum bentuk baku, oke? Jadi kita mengambilnya R kuadratnya. Nah, kalau udah ya udah X1-nya kita ganti jadi 3 ya. Masukkan di sini. 3 min 1 gitu ya. 3 min 1 dikali, ya udah tinggal lanjutin ya. Dikali, saya ketik aja biar cepat. Dikali X min 1, kemudian plus Y1-nya adalah min 10. Min 10 plus 4 dikali Y
plus 4 sama dengan 40. Tinggal dilanjutin. Tinggal lanjutin, nanti dapat persamaannya. Paham? Saya? Oke. Nah, yang C, Franz, 7,1 itu terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 atau di luar lingkaran nih? Di luar, Bu. Oke, di luar ya. Sebentar. Ini di luar. Nah, berarti ini yang pakai garis polar tadi ya. Ini di luar. Titik di luar lingkaran. Nah, berarti harus garis polar atau tentukan gradien dulu. Gitu. Nah, coba ya kita cek ya. Saya copy nih. Saya masukkan salah. Saya masukkan ke Word kita tadi. Kita mau cek dua-duanya ya. Coba nanti yang lebih mudah. Ini kan X-nya nggak satu ya, Hen ya. Coba nanti lebih mudah pakai polar atau gradien. Ini udah dicatat nih coretannya. Udah? Oke, saya pindah ke Word baru kita tadi. Nih, sini. Tentukan PGSL. Mau pakai polar dulu atau gradien dulu nih? Yuk, mau pakai apa dulu? Yang polar dulu deh, Bu. Oke, pakai garis polar. Nah, saya merahin deh petunjuknya ya. Pakai garis polar berarti mula-mula adalah kita lihat nih persamaan lingkarannya. Ini pusatnya di mana? Copy. Persamaan lingkaran kok kecil ya? Ini tuh pusatnya di 0,0. Nah, maka persamaan garis polar memakai rumus persamaan garis singgung lingkaran yang nggak usah ya, memakai rumus yang X1X. Saya copy aja ya. Ntar. Modulnya mana? Ini dia. Rumusnya mana ini dia? Copy. Nah, pakai rumus ini. Berarti kita peroleh persamaan garis polarnya ini 7-nya masukkan ke X1. Berarti ini 7X plus 1Y sama dengannya 25. Oke. Ini nyatakan dalam Y sama dengan, lebih gampang ya. Y sama dengan, kalau nanti di sini kebalik jadi 1X plus 7Y, jadikan X sama dengan aja. Koefisien mana yang satu yang lebih sederhana. Berarti ini 25 min 7X. Oke. Kemudian ini adalah persamaan garis polar nih. Ini saya kasih persamaan 1. Nah, sekarang substitusi persamaan 1 ke persamaan lingkaran. Yang ini. Kok ini ya? Ini X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Copy aja. Y kuadrat. Sama dengannya 25. Nah, berarti kita peroleh X kuadratnya tetap sama. Y kuadratnya baru menjadi, Y-nya itu menjadi
25 min 7x. Nah, sama dengannya 25. Oke, tinggal dijabarin ya. X kuadrat tetap sama nih. Plus, nah 25 min 7x dikuadratin. Yuk, Brain. Hasilnya apa, Brain? 25 min 7x dikuadratin. 25 kuadrat berapa, Brain? Brain? Gani? Gani? Brain? Suara saya terdengar nggak, Brain? Halo? Mana suaranya, Brain? Suaranya belum masuk. Kamu dengar suara ibu nggak? Oh, oke. Suaramu belum masuk tapi, Brain. Dua 25 dikuadratin berapa? 25 dikuadratin. 25 kuadrat itu Berapa? 6? 625. Mana suaranya? 625. 625. Ya, benar kan? Terus 25 kali 2 nih 50. 50 kali 7 berapa, Brain? Min 50 kali 7. 350 ya? Ayo, Brain. 7x kuadrat berapa? 7 kuadrat berapa? 49x kuadrat ya. 49x kuadrat min 25. 25-nya pindah ruas. Oke. Kemudian ini jumlahin nih, Brain. Yang x kuadrat sama x kuadrat, Brain. X kuadrat ditambah 49x kuadrat 50 ya, Brain ya. 50x kuadrat min 350x tetap 625 kurangi 25 ya 600 ya. Sama dengan 0. Oke, kemudian dibagi 50, Brain. Bagi 50. Jadinya x kuadrat min berapa nih? Bagi 50. Bagi 5 deh. 7x. 60 dibagi 5. 12 ya? Sama dengan 0. Tinggal faktorin nih, Brain. Faktorkan. Dikali ketemu plus 12, dijumlahin ketemu min 7. Berarti x. Salah. X min berapa? X min berapa, Brain? Kamu nunjuk angka aja. Coba berapa dan berapa. Dikali ketemu 12. Dijumlahin ketemu 7. 3 sama 4 sama dengan 0. Ya udah dari sini kita ketemu nih x-nya sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Nih, titik singgungnya berarti dapat nih. Kalau x-nya udah dapat berarti tinggal masuk ke persamaan garis polar ya. Ini masukkan ke persamaan garis polar. Nih. Substitusi ke persamaan ke garis polar gitu aja ya. Nah, garis polar tuh yang persamaan 1 nih, ini garis polar ya. Ini adalah garis polar. Nah, gitu. Berarti untuk x sama dengan 3, satu per satu ya.
untuk X sama dengan 3, kita peroleh Y-nya masuk ke sini. Berarti ini diganti 3. Sama dengan 25 kurangi 214. Oke, berarti di sini kita peroleh titik singgung yang pertama 3,4. Oke, kemudian bentar. Persamaan PGSL yang pertama dulu ya. PGSL yang pertama berarti melalui 3,4 dulu. Nah, berarti kita peroleh ini masuk ke sini, rumus ini lagi. Copy. Nah, berarti menjadi X1-nya 3X plus 4Y sama dengan 25 ya. Oke, ini persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian untuk X sama dengan 4 sekarang. Copy. Nah, berarti Y-nya kita peroleh masuk ke sini. Copy. Ini 4. Berarti kita peroleh berapa nih? 25 kurangi 28 min 3 ya. Oke. Berarti dari sini kita peroleh titik singgungnya adalah 4, min 3. Nah, baru kemudian PGSL yang kedua melalui titik singgung 4, min 3. Nah, berarti kita peroleh rumusnya sama ya. Cuman beda titik singgungnya. Berarti dari sini kita peroleh 4X min 3Y sama dengan 25. Oh, udah jadi. Tuh. Paham cara mencarinya? Nah, sekarang kalau yang pakai gradien ya. Menentukan gradien terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau menentukan gradien terlebih dahulu, berarti pertama kita misalin misal persamaan garis singgung, ngapain panjang-panjang ya, misal PGSL-nya adalah Y sama dengan MX plus C. Copy. MX plus C. Oke. Kemudian substitusi titik 7,1 ke sini ya. Nah, ini perhatikan 1 sama dengan 7M plus C. Berarti dari sini kita peroleh C itu sama dengan 1 min 7M ya. Nah, benar nggak? Y-nya 7. Oke. Jadi, PGSL-nya menjadi Y sama dengan MX. C-nya adalah ini. Plus 1 min 7M. Nah, begitu. Ini panjang ya jadinya ya. Nah, substitusi PGSL ke lingkaran. Nah, berarti kita peroleh ini persamaan lingkarannya. Copy. Maka menjadi copy.
Y-nya ini berubah menjadi ini. MX plus 1 min 7M tutup kurung. Kuadrat sama dengan 25. Nah, ini perhatikan. Kita mengkuadratkannya lama nih. Kenapa? Karena ada 3 suku ya. Itu. Maka lebih cepat kalau memakai garis polar. Paham? Bedanya dua cara itu. Saya ini sudah. Saya mau pindah ke modul lagi. Sudah? Oke. Sekarang pindah ke modul lagi. Nomor D. Yang D 1,4 itu terletak pada atau di luar lingkaran? Joan, mana Joan? Ya Bu, yang D ya Bu. Yang D terletak pada atau di luar? Saya hitung dulu ya Bu. Ya. Di luar bukan Bu? Di luar, betul. Karena di sini 1 ditambah 9 ya. 10 ya. 10 itu lebih besar dari 2. Jadi titik di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Nah, silakan dicoba memakai cara polar atau mencari gradien dulu. Silakan. Nah, kalau yang G ini gradiennya ya, berarti ya. Ini adalah M-nya. Jadi ini kalian nggak usah nyari sejajar apa tegak lurus. Nggak usah, ini adalah M-nya. Berarti tinggal masuk ya. Ini tinggal dibagukan nih. Bagukan nih. Bentuk bakunya apa nih? Davin. Ya, oke. Yang G dulu nih. Bentuk bakunya apa, Vin? X. Min berapa? Nah, saya belum ngerti Bu. Membuat bentuk baku nih. X min berapa kalau dikuadratin nanti kamu dapat X kuadrat min 4X. X min berapa kalau dikuadratin dijabarin nanti ketemu X kuadrat min 4X. X min 2. Nah, di sini min 2 kuadrat. Kemudian plus yang Y-nya? Di sini plus apa min? Plus apa min? Akar 6. Min apa plus? Min Bu. Ini? Min ya Bu. Ini kan ini. X min 2 kalau dikuadratin ketemunya X kuadrat min 4X. Sama ya. Coba yang ini Y. Plus Berapa? Akar 6 ya Bu. Y plus berapa kalau dikuadratin nanti ketemu Y kuadrat plus 6Y. Apa ya? Ini kan 2 kali 2. Y dikuadratin, Y kuadrat udah dapat nih. Nah, sekarang ini angkanya harus berapa supaya muncul plus 6Y? Akar 6. Enggak. Akar 6 nanti 2 akar 6Y, bukan plus 6Y. Berapa, Davin? Nah, ini kalau dikuadratin kan
Jadinya apa? A kuadrat, ya nggak? Kemudian ada plus apa di sini? Oh, Dibuka nih. plus 3 ya, Bu? Plus 3, betul. Plus 3 kuadrat. Kemudian ini min 12, kamu pindah ruas nih jadi plus 12. Kemudian ini yang kamu masukkan di sini nih kamu kuadratin nih. Jadi di sini tambah 4. Kemudian yang ini 3 ini juga dikuadratin nih. Tambah 9. 9 9 dong, kuadrat. Ya, Bu. Nah, ini bentuknya. Nah, ini kan gradien udah diketahui nih. Maka rumus yang kita pakai PGSL-nya itu adalah PGSL yang gradien diketahui ya. Nah, ini rumusnya adalah yang ini. Y plus 3 sama dengan Y sama dengan MX plus Y ya. Karena ini pusatnya di A, B, berarti ini Y plus 3. Kemudian di sini M-nya adalah min 3/4 tadi. Kemudian di sini X min 2. Ya udah masukkan di sini X min 2 juga. Pokoknya konsepnya adalah Y sama dengan MX plus C itu ya. Kemudian karena ini garis singgung lingkaran, C-nya ada 2 nih, plus minus. Di sini R. Nah, ini nih, hitung nih berapa nih. R kuadratnya ini berapa nih, David? Kemudian diakarin ya. 25, Bu. 25 diakarin jadi 5, masukkan ke sini. Iya. Nah, kemudian di sini akar dari M kuadrat ini dikuadratin nih. Jadi 9/16 ya. 9/16 ditambah 1 plus 1 jangan lupa. Nah, ya udah ini tinggal disederhanakan gitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian lagi, ya udah sih intinya persamaan garis singgung di sini ya. Jadi ini kalau kalian bisa di sini pasti nanti bisa lanjutannya. Oke. Nanti yang ini lanjutin ya, yang D itu titiknya di luar lingkaran, berarti memakai yang garis polar aja supaya lebih mudah karena apa? X-nya nggak 0 gitu. Atau kalau mau coba cari gradien dulu juga boleh. Kalau yang E 4,-2 ini terletak pada atau di luar, Kathleen? 4,-2 terletak pada lingkaran atau di luar? Bentar Bu, saya hitung dulu. Oke. Dapat berapa? Dia nempel di lingkarannya Bu. Oh, pada titik Iya Bu. pada lingkaran. Oke. Kalau yang F, Una. Yang F titik terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran? Yang F. Masukkan aja Una. X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 2. Nanti hasilnya sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Kalau sama dengan 0 berarti pada lingkaran. Kalau lebih besar dari 0 berarti di luar lingkaran. Coba Una. Kalau sama dengan 0 terletak pada lingkaran Bu. Ya, betul.
Kamu dapatnya Di sama dengan? luar. Oh, di luar. Lebih Saya- besar ya? Uh-uh. Oke, berarti ini titik di luar lingkaran. Titik di luar lingkaran. Oke, kalau di luar lingkaran berarti harus pakai garis polar tadi ya. Harus pakai garis polar atau ini persamaan lingkarannya harus dibagi 3 dulu ya. Ini bagi 3 dulu nih. Jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian min 2X min 3 Y min 1 sama dengan 0. Nah, pokoknya kalau Y kuadrat X kuadratnya itu belum 1, dia harus dibagi 3 dulu. Sederhanakan dulu. Oke, kemudian soal berikutnya apa? Kita mencari yang tegak lurus sejajar ya. Oh, ini nomor 6 dan 7 nih. Ini saya hapus dulu ya coretannya ya. Coretannya saya bersihin dulu. Oke, nomor 6 dan nomor 7 nih. Nomor 6 khusus yang sejajar nih. Sejajar, sejajar, sejajar. Nomor 7 yang tegak lurus, tegak lurus. Tegak lurus. Nah, berarti ini cari M-nya dulu ya. Nah, ini M-nya berapa nih? M garisnya berapa, Frans? MG ya. MG-nya berapa? Yang A ya, Bu. 6A. Berarti itu Min A per B rumusnya. Min A per B. ini berarti B yang mana ya, Bu? A itu koefisien X. B itu koefisien. Yang ini ya, Bu ya. Ini ngeliatnya yang mana, Bu? Yang X min-nya plus 3 atau yang? Ini dari sini dong. Oh, Kan garis. berarti 1, Bu. A-nya 1. Oke. M-nya 1 ya jadinya ya. Karena min 1 per min 1. 1. Ya udah, kemudian sejajar berarti MGSL juga sama dengan ini ya. MGSL-nya juga sama. MGSL juga sama dengan 1 karena sejajar. Kemudian ini persamaan lingkaran kita pusatnya di 0,0. Berarti kita memakai rumus PGSL. PGSL-nya adalah yang Y sama dengan MX plus C ya. Nah, Y kemudian M-nya 1 dikali X. C-nya adalah yang plus minus R. Nah, plus minus R dulu nih. R-nya berapa? Oh, 2. Kemudian akar 2 ya. Karena M-nya 1 dikuadratin itu tetap 1. Ditambah 1 ya. Kan di sini akar M kuadrat ditambah 1. Ya udah dapat ini, udah selesai nih. Y sama dengan X plus minus 2 akar 2. Karena 2 akar 2 kalau dipecah pun ya udah nggak bisa ditambah sama siapapun ya. Kecuali kalau akarnya hilang, kemudian dia berubah menjadi angka baru dipecah gitu. Tapi nanti kalau pas dia keluar di PG, ikuti pilihannya. Pilihannya dipecah atau nggak dipecah. Bisa jadi dia nggak dipecah gitu ya. Oke. Paham ya caranya? Gani, Brain, paham? Jesslyn, paham? Lumayan, Bu. Oke. Jonathan, paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau yang tegak lurus nih. Saya coba yang C ya. Nah, nih. Yang C tegak lurus. Nah, ini gradiennya berapa, Jonathan? M-nya berapa? M garis. Berapa? Min A per B. A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Min A per B. Jadi min 1. Oh, betul. Ya udah, kemudian ini persamaan lingkarannya itu kan pusatnya di A, B ya. Nah, ini dibakukan dulu nih. Yuk, Jonathan, biar kamu nanti ulangan lancar. Bentuk bakunya apa? X min atau plus berapa nih?
X min 2 sama Y. Kok min 2? Eh, X min min 1. berapa? Ingat ya, hati-hati. Separuhnya dari sini ya. Nah, kemudian di sini plus Y. Y plus 4. Betul. Nah, tinggal R kuadratnya nih. Y plus 4 kuadrat. Sama dengan? Sama dengannya? 16. 16. Dari 16. min 1 plus 1 plus 16 ya. Iya. 1 min 1-nya jadi hilang. Oke, Jonathan. Ya udah tinggal masuk PGSL-nya berarti PGSL rumusnya berarti kayak yang atas ini, cuman yang pusatnya di A, B ya. Jadi di sini Y plus 4 ikuti bentuk baku persamaan lingkaran kita ya. Y plus 4. Ingat persamaan garis itu selalu Y sama dengan gitu ya. Y sama dengan MX. Nah, berarti M-nya dulu nih. M-nya min 1. Kemudian dikali X. X-nya adalah X min 1 nih. Karena dia bergeser ya. Min 1. Baru plus minus C. C-nya adalah R. R-nya adalah 4 ya. Di akar jangan lupa Jo. Akar dari 16. Akar di sini M kuadrat berarti 1 ya. Min 1 dikuadratin ditambah 1. Jangan lupa nih. Ya udah ini tinggal dijabarkan. Kemudian karena muncul akar 2 lagi, plus minusnya nggak usah dipecah, nggak apa-apa. Gitu. Paham ya? Bisa ya? Pokoknya intinya, kalau persamaan garis singgung lingkaran, itu yang pertama dilihat adalah dia diketahui gradiennya atau titik singgungnya, titiknya. Nah, kayak nomor 1 tadi, titiknya itu cek dulu. Dia terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Caranya substitusi titiknya ke persamaannya. X-nya diganti X-nya si titik, Y-nya juga diganti Y-nya titik. Nanti kalau nilainya sama dengan 0 atau sama dengan R kuadrat, berarti titiknya pada lingkaran. Kalau lebih besar dari R kuadrat atau lebih besar dari 0, berarti titik di luar lingkaran. Kalau pada lingkaran berarti tinggal lihat persamaan lingkaran kita pusatnya di 0,0 kah atau di A, B. Kalau pusat lingkaran di 0,0 berarti kita memakai PGSL X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Kalau pusat lingkaran kita di A, B berarti X1 min A kali X min A plus Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Kemudian kalau titiknya di luar lingkaran berarti kita harus memakai cara garis polar atau hitung dulu gradiennya. Gitu. Kalau garis polar berarti memakai rumus yang di jenis PGSL yang pertama tadi, titik terletak pada lingkaran, dipakai 2 kali. Pemakaian rumus yang pertama untuk cari garis polar substitusi ke persamaan lingkaran dapat 2 titik singgung. Nah, kemudian rumusnya kita pakai lagi memakai X1 dan Y1 dari titik singgung yang udah kita dapetin. Gitu. Kalau gradien diketahui, ya udah berarti antara Y sama dengan MX plus minus 2 akar R akar M kuadrat plus 1 itu kalau pusatnya di 0,0, kalau pusatnya di A, B berarti Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Gitu, itu intinya di garis singgung ya. Yang lain-lain ini membentuk 45 derajat berarti tan. M-nya adalah tan ya. Sama dengan yang saat kalian mencari apa tuh? Ini M. Oke, tapi kalau ini soal seperti ini di psikologi nggak ada, berarti ya nggak bakal keluar. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian kalau yang dari latihan 1 kemarin, yang terakhir kalian kerjakan, ini ya, apakah ada pertanyaan dari soal ini yang sudah kalian coba kerjakan? Ini ya, kalau nggak salah ya. Menentukan kedudukan garis, substitusi ya, substitusi persamaan garis ke lingkaran,
Kemudian hitung nilai D-nya. Kalau D-nya lebih besar dari 0 berarti memotong di 2 titik. D-nya sama dengan 0 berarti menyinggung. Kalau D-nya lebih kecil berarti di luar lingkaran, tidak memotong sama sekali. Jarak terdekat. Nah, ini berarti tinggal lihat ya jarak titik ke pusat lingkaran dengan jari-jarinya itu bagaimana. Kemudian kalau yang nomor 16, ini kalau berpotongan, ini berarti D-nya pasti lebih besar dari 0, nggak usah dicari, karena udah diketahui di soal. Jadi kalian substitusi persamaan garis ke lingkaran, kemudian langsung faktorin, ketemu X1, X2, masukkan ke sini, ketemu Y1, Y2. Ya udah, itu titik singgungnya. Titik potong ya, titik potong. Kalau titik singgung, ini pasti nilai D-nya sama dengan 0. Nggak usah dicari. Langsung aja substitusi, kemudian faktorin, ketemu X-nya. Masukkan ke sini, ketemu Y-nya. Ya udah, itu titik singgungnya. Bisa ya? Oke, saya stop. Berarti besok